Masuk, masuk. Masuk ya? Oke. Oke. Oke, selamat datang dan selamat malam. Selamat malam. Ya, terima kasih sudah mau meluangkan waktunya ya. Jadi di sini mungkin kita mulai dari perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Maria Morelin Putri. Biasa dipanggil Olin. Saya dari jurusan DKV angkatan 24 dari Telkom University. Dan di sini ada dua rekan saya. Boleh lanjut, Fidel? Baik, perkenalkan, nama saya Fidel Glorian Tirarano Pasande. Bisa dipanggil Fidel dari jurusan DKV juga dari Telkom University angkatan 24. Oke. Nah, di sini ada satu lagi, tapi karena dia lagi ada diskusi dan juga lagi ada di Jepang, jadi ya saya wakilin aja. Di sini ada Betsyeba Marbun, dari jurusan DKV juga angkatan 24, dari Telkom University ya. Gitu. Boleh ya Bapak memperkenalkan dirinya? Ya, selamat malam semuanya teman-teman. Makasih udah nginvite saya, mengajak saya dalam wawancara ini. Perkenalkan nama saya Benedik. Agak aneh sih ya. Ada lagi mungkin yang pengen kamu tahu? Mungkin kerjanya sekarang apa gitu, kesibukannya apa? Saya lagi mempersiapkan studi saya untuk sejauh ini, sambil kadang dipanggil gereja juga, kadang juga ya mengikuti panggilan aja sih ya, karena kerjanya kan di gereja gitu. Oke. Sini kita santai aja ya, karena ini kebetulan keperluan tugas agama juga, berkelompok dan disuruh buat cari narasumber. Nah, kepikirannya sih Bapak Benedik gitu. Kan baru pertama kali nih ngeliat ada pendeta VTuber gitu kan. Jadi agak tertarik aja gitu. Oke. Di sini kita ada 6 pertanyaan sih. Jadi bisa dijawab lah mungkin. Oke, mulai duluan dari Fidel. Silahkan. Baik, Bapak, aku akan mulai menanyakan pertanyaan. Yang pertama itu, bagaimana Bapak menerapkan etika kerja Kristen dalam pekerjaan sehari-hari? Oke, untuk etika kerja Kristen sendiri itu sebenarnya mencangkup luas. Dia tidak hanya hidup di dalam dunia pekerjaan, tetapi juga bagaimana kita berinteraksi dan menjalani kehidupan kita sehari-hari. Kalau dari sisi pekerjaan sendiri, tentu etika kerja Kristen adalah suatu konsep atau suatu hal yang dimana kita bercermin daripada Kristus itu sendiri. Dari apa yang ia bawakan, dari bagaimana cara dia melayani semasa dia berada di dunia. Nilai-nilai atau hal-hal yang bisa kita lihat adalah bagaimana di dalam pekerjaannya itu dia memiliki suatu pandangan untuk melayani sesamanya. Jadi kalau ditanya bagaimana cara saya menerapkan etika kerja Kristen, saya akan menjawab mungkin seperti pada umumnya orang bekerja ya. Karena masing-masing orang kan memiliki pekerjaan yang berbeda di dalam, ada yang bidang kemanusiaan, ada yang dalam bidang kantoran, finansial atau segala macam. Tetapi orang Kristen sendiri itu memiliki caranya tersendiri yang membedakan dia di dalam pekerjaannya dibandingkan dengan orang lain. Kalau sederhananya ya itu bercermin pada Kristus itu sendiri. Berarti kita harus berusaha bercermin dengan nilai-nilai Kristus ya. Ya. Baik, Bapak. Kemudian pertanyaan yang kedua itu, nilai-nilai iman apa yang paling mempengaruhi cara Bapak bekerja? Nilai-nilai iman? Ya, yang paling mempengaruhi dalam cara Bapak bekerja itu apa aja nilai-nilai iman? Kalau saya ya, sepanjang saya melayani di gereja, hal-hal yang membuat saya tetap berdiri sampai detik ini itu adalah bagaimana saya tetap berada pada integritas panggilan saya. Integritas panggilan itu
Artinya kamu betul-betul memahami apa yang sebenarnya kamu jalankan. Kalau dalam kasusnya ini, ya kejujuran adalah salah satu hal yang paling amat penting, dan juga nilai-nilai seperti kasih dan juga lebih memiliki awareness terhadap orang lain, kepekaan, empati, simpati terhadap orang lain tuh hal-hal yang sangat sangat perlu diperhatikan gitu. Kalau dari saya sih. Baik, berarti integritas lah ya. Yes. Oke. Kemudian pertanyaan yang ketiga itu, pernahkah Bapak menghadapi dilema etika di tempat kerja? Kemudian bagaimana cara Bapak mengatasinya sebagai seorang Kristen? Dilema etika. Sebenarnya banyak ya kalau mengenai ini menjadi suatu balik lagi menjadi integritas ya. Artinya ketika kita berada dalam dunia kerja, tentu ada beberapa tantangan, dan tantangannya itu yang kadang justru membuat kita dilema terhadap setiap keputusan. Contohnya mungkin hal-hal yang bisa mengantarkan kita kepada manfaat yang luar biasa untuk diri kita, mungkin dari segi materi ataupun dari segi posisi dan otoritas. Tapi kalau berangkat dari saya, lebih kepada situasi di jemaat sih. Contohnya ketika waktu itu saya pernah pelayanan di Surabaya, dan ada salah satu jemaat yang memang bisa dikatakan memiliki posisi yang cukup kuat, karena beliau diketahui bahwa menjadi salah satu orang yang berpengaruh di dalam gereja itu. Gerejanya cukup besar, dan hampir semua majelis itu memang menghormati beliau gitu. Dan suatu ketika ada hal-hal yang cukup mengganggu di dalam hati saya, tentunya ketika saya menjalankan tugas-tugas saya. Jadi saya harus bisa memberikan menyimbangkan keduanya, dari sisi profesi saya di dalam gereja, yang kemudian juga harus bisa mengajari majelis tersebut atau jemaat tersebut dalam bagaimana caranya yang berperilaku yang sebenarnya. Dan dilema itu terjadi adalah dilemanya itu terletak pada setiap setiap kebingungan yang ada. Kalau misalnya kita menegur atau mendekatinya dengan cara yang mungkin tanpa mempedulikan perasaannya mungkin ya, gimana ya, kadang kita harus memiliki pendekatan yang dimana kita bisa masuk ke dalam hatinya dan mencoba untuk mengajaknya untuk menjadi lebih baik. Dan kadang-kadang disitulah tantangannya, bagaimana cara kita bergumul di dalam setiap permasalahan itu. Dan dilemanya ya, kalau misalnya saya menggunakan cara yang mungkin sedikit kasar, tentu akan mengganggu, tentu akan membuat jemaat tersebut jauh dari saya gitu kan, jauh dari gereja. Kata kasarnya seperti itu. Dan disitulah bagaimana nilai-nilai Kristen itu bisa hadir untuk menjangkau orang-orang yang seperti itu. Dan tentunya untuk menjaga diri saya juga. Baik, berarti kita harus berusaha mengenal dan istilahnya mengetuk pintu hati mereka, karena pendekatan orang itu masing-masing pribadinya beda juga ya, Yes. Terus cara mengatasinya itu istilahnya diseimbangi lah ya, diusahakan untuk diimbangi. Baik Bapak, untuk pertanyaan selanjutnya akan saya serahkan ke Olin. Oke deh, Bapak. Untuk di pertanyaan keempat, gimana nih ketika Bapak menjaga integritas dan kejujuran di tengah tekanan pekerjaan yang Bapak lakukan?
Suara saya ada kah ya? Ini ada. Oke. Ini kalau dijawab dengan doa juga agak lucu ya. Nggak apa-apa, Jadi jawab aja Pak. Sebenarnya jawab seadanya aja sih. jujur kalau dalam pekerjaan tuh banyak ya tantangannya ya. Kadang ada suatu keputusan yang membuat kita itu bisa mendapatkan hal yang lebih. Contohnya ketika kamu mendekati orang yang kaya gitu ya, yang punya banyak uang, kamu baik-baiki aja hatinya, nanti ya dapat salam tempel yang lebih gitu. Contohnya salah satu contohnya seperti itu. Atau kamu punya dekat sama orang yang lebih kuat, ya relasi kamu lebih banyak segala macam. Tetapi kan dalam dalam etika profesi, tentunya dalam sebagai seseorang yang mendalami wilayah pelayanan gereja gitu, itu adalah hal yang sangat-sangat tidak bisa dikatakan tidak profesional dan tidak memuridkan. Jadi untuk menjaga hal itu, ya saya sebagai seorang pelayan tidak bisa berdiri dengan kaki saya sendiri. Bisa saya katakan bahwa hampir di dalam setiap pelayanan saya, dimanapun Tuhan meletakkan saya selalu membawa Tuhan di dalam setiap pergumulan yang saya alami bersama dengan jemaat. Selain doa pun, saya ngerasa bahwa saya harus recall gitu ya, mengingat kembali atau menoleh sejenak gitu, atau merefleksikan kembali tentang panggilan saya tuh. Saya sebenarnya ngapain kalau misalnya saya hanya ingin terjerumus atau ingin bahasanya, hanya ingin mengambil materi, ya pada akhirnya ngapain saya memutuskan untuk menjadi seorang pendeta gitu kan. Nah, kira-kira yang seperti itu. Oke. Berarti emang ini ya, penyertaan Tuhan itu selalu menjadi cara untuk kita ya bisa bisa melewati tantangan yang ada dan tekanan di tengah pekerjaan yang kita hadapi. Oke, lanjut. Sejauh mana iman membantu Bapak dalam menghadapi konflik atau tantangan di tempat kerja? Sejauh mana iman Anda membantu? Itu sejauh apa ya? Maksudnya mungkin seberapa kalau bisa mungkin kita ambil presentase kali ya. Tapi kalau presentase pasti kita jawab 100% gak sih? Atau mungkin gimana Bapak sih sebenarnya? Kalau iman tuh menjadi suatu bagian yang melekat gitu. Jadi entah saya percaya juga bahwa teman-teman di sini pun selalu merasakan gitu ya, walaupun sedikit. Kadang juga kita lupa membawa Allah itu di dalam perjalanan kehidupan kita. Itu adalah hal yang wajar. Tapi bagi saya hari-hari itu seperti seperti momen dimana Allah itu selalu menyertai diri saya. Jadi entah itu di dalam ketika saya mengalami suatu konflik di dalam diri saya, dalam keluarga saya, ataupun di dalam gereja, dan juga tantangan di gereja secara institusi, tantangan di dalam jemaat, itu selalu saya bawa saya selalu membawa Allah di dalam kehidupan saya dan di dalam pelayanan saya. Karena beberapa kali pun kalau berangkat dari pengalaman hidup saya, ya sangat mustahil bagi kamu untuk bisa melayani gerejanya tanpa kamu membawa siapa yang memiliki gereja itu. Jadi sangat omong kosong lah. Bagaimana kamu mau melayani gerejanya tapi kamu tidak meminta restu atau tidak meminta pertolongan dari yang punya gereja itu. Itu berasa sekali. Kadang ada hal-hal yang di luar ekspektasi kamu, di luar pikiran kamu, yang ternyata ini adalah jawaban daripada doa itu, daripada doa saya gitu. Oke. Kita lanjut.
menurut Bapak nih, apakah etika Kristen itu masih relevan dalam dunia kerja modern? Boleh dijelasin dengan contoh kalau misalnya ada. Dunia kerja modern tuh berarti entah dengan perkembangan kita sekarang gitu. Ya mungkin seperti yang Bapak lakukan sekarang. Etika Kristen itu apa ya? Seperti yang saya jelasin tadi, salah satu bentuk di mana kita bertanggung jawab sebagai orang Kristen. Jadi ya banyak orang Kristen yang juga memiliki identitas Kristen tetapi tidak mengikuti atau tidak melihat bagaimana Kristus itu memperlakukan sesamanya. Contohnya banyak orang Kristen tetapi masih menutup mata terhadap orang-orang yang memerlukan bantuan. Masih menutup mata terhadap mereka yang terpinggirkan, menutup mata pada mereka yang miskin, dan menutup mata pada mereka yang lemah. Tidak hanya orang yang jauh di sana, tetapi kadang mereka juga menutup mata terhadap sesama mereka di dalam keluarga mereka. Dan disitulah etika Kristen itu, Kristus itu mencerminkan suatu Kristus itu menjadi suatu cerminan dalam bagaimana kita beretika, dalam bagaimana kita memperlakukan sesama kita. Kalau kita kontekskan di dalam dunia kerja yang tentunya modern sampai detik ini, nilai-nilai yang Kristus bawa seperti mengasihi, seperti mencintai, memaafkan segala macam, itu sebenarnya sangat relevan di dalam dunia kerja modern. Khususnya di konteks modern saat ini gitu ya. Ada begitu banyak kan shortcut yang bisa kita ambil yang kadang ditawarkan oleh orang lain. Kadang justru jalan pintas yang seperti itu merugikan banyak orang lain. Kalau kita bisa melihat kerusakan ekologis di beberapa daerah, beberapa pertambangan segala macam yang pada akhirnya dikeruk sampai habis dan membuat masyarakat yang tinggal di sekitaran situ pun akhirnya menderita gitu. Lantas menjadi pertanyaannya adalah ya bagaimana cara kita bisa untuk bekerja, bisa untuk mengambil sumber daya alam kita, tetapi juga memperhitungkan mereka-mereka ini, yang kecil-kecil ini, yang nggak tahu ini, yang kalau bisa dikatakan kasarnya yang tidak berpendidikan ini, itu juga dapat menjalani kehidupan mereka tanpa merusak kehidupan mereka, tanpa merusak mata pencaharian mereka. Nah, di situ etika Kristen bekerja untuk menjawab dengan beberapa cabang ilmu yang pada akhirnya saling berkelindan atau saling berjalan satu sama lain. Ketika kita berbicara etika kerja di dalam dunia pertambangan atau di dunia hutan yang berbicara atau yang berkaitan dengan alam gitu ya, maka ada namanya teologi ekologi. Bagaimana kita berteologi, bagaimana kita melihat bahwa ekologi, bahwa alam, bahwa hutan itu adalah ciptaan Allah juga yang sama dengan diri kita. Lantas kenapa kita malah seakan-akan menguasai alam tersebut, padahal kita ini sama-sama ciptaan. Saya dengan pohon itu sama-sama ciptaan. Tidak ada yang membedakan kita. Tapi kenapa rata-rata manusia itu pada akhirnya justru menghabisi semuanya tanpa melakukan pemulihan terhadap hutan itu sendiri. Yang pada akhirnya yang merusak satu sama lain kan. Tidak hanya alam yang rusak tetapi juga sesamanya yang justru rusak gitu. Itu adalah salah satu contoh yang dimana etika Kristen itu bekerja di dalam dunia modern saat ini. Dan mungkin juga di dalam dunia pemerintahan, di dalam dunia perkantoran, salah satunya yang masih Indonesia bergumul saat ini ya korupsi semisalnya. Korupsi itu kan mengambil banyak sekali sumber daya manusia yang ada, yang seharusnya bisa dipakai untuk perkembangan manusia, perkembangan masyarakat, tetapi digunakan untuk diri sendiri. Yang pada akhirnya, karena diri sendiri, itu justru malah membuat banyak orang lain menderita. Banyak orang lain yang gak sekolah, banyak orang lain yang bahkan untuk memiliki akses air minum saja itu gak bisa. Sedangkan kita yang pada hari ini pun
ya puji Tuhannya kita masih punya air, kita masih bisa mandi. Tapi di sana, di ujung berantah sana, yang mungkin nggak kena internet gitu ya, ya mengalami hal-hal yang tidak kita syukuri pada hari ini. Nah kira-kira gitu. Oke, itu sebenarnya pertanyaan terakhir sih. Tapi dari Fidel ada yang mau ditanyain nggak? Berarti mau nanya Bapak, ada pertanyaan nih, aku sambil mendengar jawaban Bapak itu ada pertanyaan menarik. Kalau misalkan kita merasa, apalagi mahasiswa udah mahasiswa lah ya, udah masuk semester 3, udah pertengahan kuliah, kadang kala aku sendiri merasa harus tetap terus membangun iman, cuman kadang kala terasanya seperti sia-sia. Cuman aku juga tahu kalau misalkan Tuhan itu nggak pernah meninggalkan. Cuman ada beberapa saat juga seperti menunggu mujizat meskipun belum terjadi, itu berarti kita tetap harus kuat ya. Atau bagaimana Bapak? Rata-rata ya, kalau ngomongin mahasiswa, rata-rata mahasiswa teologi itu hampir nggak pernah gereja sebenarnya, rata-rata. Jadi bisa dikatakan ya kamu bisa punya gambaran orang yang belajar tentang Kristen, mendalami, bahkan mungkin ada sebagian mereka itu pengen jadi pendeta, tapi pada kenyataan mereka nggak belajar nggak ke gereja gitu kan. Iya. Artinya jangan melihat bahwa suatu hal yang seperti itu tuh sebagai kemunduran iman, atau justru kamu merasa lebih jauh daripada Tuhan hanya karena kamu jarang beribadah. Tetapi saya tidak membenarkan bahwa mengabaikan ibadah itu menjadi penting gitu ya. Iya. Hanya saja memang ada beberapa pergumulan, khususnya anak-anak muda zaman sekarang itu ya memiliki permasalahan dengan gereja, misalnya kurang cocok sama gerejanya, kurang cocok sama sosialnya anak-anak mudanya, sampai pada akhirnya ya udahlah tinggalin aja gereja gitu. Pada akhirnya jarang ke gereja segala macam. Nah, itu sebenarnya jadi kritikan ke gereja juga dalam melihat fenomena seperti ini. Tetapi untuk masing-masing pribadi, lihatlah hal itu sebagai suatu bentuk kita berproses di dalam kasih Allah. Jadi tidak melihat bahwa ketika kita jarang beribadah artinya Tuhan akan menjauh dan Tuhan akan lepas tangan gitu saja. Saya rasa tidak seperti itu. Mau bagaimanapun kita, dimanapun kita, apapun yang kita lakukan, Tuhan tuh selalu ada. Dan seringkali kan kita aja yang lupa gitu tentang kehadirannya. Lalu mengenai mujizat, saya nggak tahu ya. Banyak orang melihat bahwa mujizat tuh harus besar, harus mewah banget, kayak wah banget, spektakuler gitu ya. Dan kalau dari pertanyaan kamu, rasanya memang seperti ada yang digumuli, tetapi jawaban dari apa yang digumuli itu belum kelihatan. Itu saya tidak tahu, itu saya kembalikan ke kamu. Tetapi yang perlu kamu ketahui adalah hari ini itu sebenarnya adalah mujizat. Keseharian kita itu adalah mujizat. Hal-hal yang biasa, yang kita lihat biasa itu sebenarnya adalah mujizat. Bagaimana Tuhan itu masih menyertai kehidupan kita melalui makanan yang kita konsumsi, melalui minuman yang kita rasakan pada hari ini, ataupun melalui kebaikan-kebaikan kecil yang orang lain berikan kepada kita, itu adalah bentuk dari suatu mujizat Allah itu sendiri. Mujizat Allah itu tidak harus selalu dilihat sebagai sesuatu yang langsung memulihkan, yang langsung menyelesaikan masalah. Mungkin ketika kita punya masalah ekonomi, kita berdoa, tiba-tiba besoknya langsung dapat uangnya gitu. Gak harus seperti itu. Tapi ya kayak gitulah ya dinamika kehidupan tuh ya. Kadang kita nggak tahu kapan Tuhan menjawab, kadang kita nggak tahu bagaimana cara Tuhan menjawab. Yang bisa kita lakukan tuh cuma berdoa, berharap, dan melakukan semuanya dengan baik. Dan jangan diem. Banyak orang berdoa tetapi diem. Akhirnya nggak menemukan apa-apa. Saya jadi teringat waktu Bapak bilang mujizat yang Tuhan lakukan itu nggak selalu harus mewah, harus besar. Ada suatu saat waktu pertama kali masuk kuliah, merantau kan jauh dari keluarga,
Pernah suatu saat di kamar sendiri itu, kamar lagi hening, teman-teman asrama itu pada keluar semua. Itu saya lagi, gimana ya, entah kenapa hari itu terasa damai aja gitu. Jadi berarti hal-hal sesimpel itu aja tuh saya rasa emang patut disyukuri. Karena pada saat itu juga saya sangat ingat sekali, itu betul-betul damai, rasanya hati seperti kayak tidak ada beban pada hari itu. Iya, iya. Ya, hal-hal yang kecil yang seperti itu tuh bisa kamu lihat sebagai suatu hal di mana mungkin Tuhan pada waktu itu memberikan kamu waktu untuk sendiri kan. Dan karena kita tidak melihat bahwa hal itu adalah bagian dari mujizat, ya kita cenderung mengabaikannya. Kita yang mengalami mujizat setiap harinya, tapi kita sering mengabaikan hal itu aja. Any question? I guess itu aja. Terima kasih Bapak udah memperkuatkan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan hari ini. Kami sangat menghargai Saya waktu yang Bapak sudah sediakan buat kita. Ya, lanjut. ya. Oke, saya ada pertanyaan. Ini sebenarnya kayaknya sering dialamin sih, apalagi masa-masa remaja kan, remaja ke dewasa lah. Atau mungkin kita selama masih menjadi manusia kayak sering mengalami gitu. Aku mau nanya dong Bapak, gimana kan Tuhan gak pernah nih meninggalkan kita, tapi sering kali kita yang meninggalkan Tuhan. Nah, ketika kita pengen balik lagi ke Tuhan, kenapa rasanya tuh susah gitu loh buat ngerasain kehadirannya gitu, kayak feel-nya tuh kayak nggak ada gitu loh. Itu apakah, oh my god, wait, oh ya, udah jelas belum? Jaringan saya agak oke, itu apakah Aman? dari kitanya atau maksudnya gimana sih biar kita bisa ngerasain, dari kita tuh bisa ngerasain kehadiran Tuhan lagi gitu loh. Oh, oke. Ini biasanya kalau berangkat dari saya ya, saya juga pernah merasa bahwa ada titik seperti itu, titik di mana Tuhan tuh kadang dekat tapi lebih sering jauh juga gitu kan. Nah, ini pertanyaan kamu harus ini juga sih. Saya pengen tanya, yang kamu maksud ini di gereja waktu kamu ibadah merasakan hadirat Tuhan seperti itu, atau di dalam keseharian kamu? Di Ya dalam kayak hari keseharian. inilah. Dalam Kayak keseharian. hari-hari lah. Okay. Saya punya pandangan seperti ini. Entah ini mungkin sudah kebentuk beberapa dalam waktu yang sangat lama ya. Ada satu buku yang sangat saya sukai, itu namanya Labirin Kehidupan, punyanya Pendeta Charles Adi Prasetya. Beliau itu berkata seperti ini, mengajarkan kita bagaimana melihat keseharian kita itu adalah suatu penyertaan Tuhan, penyelenggaraan ilahi, di mana Tuhan itu berkarya di dalam setiap detik kehidupan kita, di dalam makanan kita, di dalam minuman kita, di dalam sekolah kita, di dalam masa-masa yang kita lalui. Dan seringkali perasaan-perasaan itu muncul, perasaan-perasaan Tuhan yang absen atau Allah yang tidak hadir di dalam kehidupan kita itu muncul karena karena diri kita yang merasa bahwa kita tuh tidak layak, dimana kita merasa kita yang awalnya jauh. Kayak gini, banyak orang cerita sama saya itu seperti ini, mereka menggambarkan diri mereka yang udah lama nggak gereja tapi pengen kembali ke Tuhan, dan itu rasanya susah banget. Dan seringkali perasaan-perasaan itu muncul karena dibaluti dengan rasa bersalah. Bersalah karena kamu udah meninggalkan Tuhan begitu lama. Kamu meninggalkan Yesus itu sudah lama sekali, sehingga yang ada di pikiranmu itu merasa bahwa Tuhan itu tidak ada karena kamu sudah melakukan banyak kesalahan. Tetapi kasih Tuhan itu sebenarnya lebih daripada apa yang bisa kita pikirkan
ketika kita memikirkan kesalahan kita, ya Tuhan tidak pernah memikirkan kesalahan kita. Dia hanya ingin yang paling baik yang bisa kita miliki saat ini. Dan merasakan kehadiran Tuhan itu bisa dirasakan melalui setiap hal yang ada di dalam kehidupan kita. Kalau saya seringkali itu merasakan kehadiran Tuhan itu dari makanan yang saya konsumsi. Itu berulang kali saya jelasin karena itu memang sangat-sangat relate sekali dengan diri saya. Bagaimana makanan pada hari ini tuh menjadi dorongan bagi saya, menjadi kekuatan bagi saya untuk tetap dapat melanjutkan kehidupan saya. Dan kadang-kadang orang itu punya berbagai cara untuk merasakan kehadiran Tuhan. Yang pertama, ada yang merasakan kehadiran Tuhan itu, jatuh jalan spiritualnya itu ketika dia beribadah. Ibadahnya pun itu beda-beda. Ada yang dengan nuansa Katolik, liturgi Katolik, ada yang berjumpa atau merasakan hadirat Tuhan. Makanya tadi saya tanya, kamu tanyanya ini dalam konteks kehidupan sehari-hari atau dalam gereja gitu. Ada yang merasakannya dalam gereja tapi bentuk ibadahnya yang mungkin seperti karismatik atau pentakosta gitu. Yang dimana aliran musiknya sangat menyentuh mereka. Tetapi orang-orang yang seperti saya justru lebih senang ketika di dalam gereja-gereja yang mungkin masih himne, yang hanya organ saja, yang lagu-lagunya masih pakai kinu jemaat, PKJ dan gita bakti segala macam. Itu justru lebih kena sama saya. Tapi 10 tahun yang lalu, saya justru lebih kena itu sama yang Pentakosta. Jadi saya memang dulu awal-awal itu dikenalkan Pentakosta itu sama sahabat saya. Masuk ke sana, oh kok dapat ya hadirat Tuhan yang gini-gini ya. Tapi setelah beberapa tahun setelahnya, saya udah nggak bisa lagi yang seperti itu. Kembali ke gereja awal saya yang dengan format himne seperti itu. Tapi ada juga orang yang merasakan kehadiran Tuhan tuh lewat pertolongan yang mereka berikan kepada orang lain. Salah satunya ketika dia hidup untuk orang lain gitu. Itu agak berat, agak mustahil. Tapi orang-orang seperti ini ya seperti yang bisa kita lihat, Bunda Teresa adalah salah satu orang yang menghidupi cara seperti ini. Di mana dia mendedikasikan kehidupannya untuk orang lain. Dan disitulah dia merasakan bahwa Allah itu beserta dengan dirinya. Ada yang merasakan hadirat Tuhan itu dengan membaca buku. Bagaimana dia justru menemukan Tuhan itu, merasakan hadirat Tuhan itu bukan ketika dia beribadah, bukan ketika dia ngebantu orang. Tapi bagaimana ketika dia mendalami tentang Allah itu sendiri. Di dalam tulisan, di dalam artikel, atau di dalam renungan-renungan orang lain. Nah, jadi teman-teman bisa mencari hal itu di dalam kehidupan teman-teman. Dan ketika teman-teman merasa bahwa Tuhan itu tidak ada, cobalah untuk keluar dari kamar itu sendiri. Cobalah untuk melihat alam semesta ini, cobalah untuk melihat awan-awan di atas sana, bagaimana Tuhan itu selalu menjaga sedemikian rupa hal-hal yang justru mungkin bisa dikatakan lebih berharga kita daripada alam semesta ini gitu loh. Tapi Tuhan pun tetap ada untuk mereka. Ya seperti ilustrasi burung yang di luar sana, bunga, itu mereka saja dipelihara oleh Tuhan gitu kan. Apalagi diri kita. Bisa teman-teman mencari jalan spiritual teman-teman sendiri. Oh, saya merasakan hadirat Tuhan ketika saya belajar, ketika saya mengajari anak-anak, ketika saya melayani di gereja, atau ketika saya berbagi kepada sesama. Hal-hal itulah yang dimana kehadiran Tuhan itu justru lebih sering dirasakan daripada ketika kita memusatkan diri kita terhadap diri kita sendiri. Oke. Berarti hal-hal kecil pun bisa menjadi bukti kehadiran Tuhan tuh ada di situ ya. Enggak yang harus kita selalu ke gereja. Hal-hal sesimpel yang kita lakukan sehari-hari juga. Saya terbukakan sekali. Oke Bapak, karena sebenarnya di gimmicknya udah ngasih alarm gitu lah, 15 menit lagi berakhir. Jadi itu aja sih pertanyaan terakhir tadi. Makasih banyak Bapak udah mau meluangkan waktunya untuk membantu mahasiswa ini ya mengerjakan
ya menjadi narasumber untuk tugas wawancara kita. Thank you. Terima kasih untuk kesempatannya. Ini Iya. pertama kalinya saya ya. Dulu waktu awal-awal tuh banyak loh yang mau kayak ngajakin collab atau ngajakin wawancara gitu kan. Tapi pada hilang nih. Nah, kebetulan ada yang beneran jadi nih. Ini baru pertama kali nih. Iya, Oke. ini sebenarnya kita online karena kebetulan teman kita juga lagi jauh gitu dari kita. Jadi ya udah sekalian aja. Olin, Ya. I'm so sorry I cut you off earlier. Mohon maafkan. Oh, it's okay though. Oke, thank you. Ya, terima kasih. Atau mau doa dulu kah sebelum kita pisah? Boleh. Boleh. Oke, ini ada Maria, ada Fidel, dan ada Betseba ya. Ya, Betsy aja, panggil Betsy. Mari kita satu di dalam doa. Betsy ya, oke. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur ya Bapa atas waktu yang telah Engkau berikan kepada kami semua di pada malam hari ini Tuhan. Ada begitu banyak hal yang telah kami bagikan satu sama lain. Sekiranya apapun yang kami pelajari dan kami dapatkan pada hari ini bisa kami refleksikan dan kami renungkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati Tuhan anakmu Maria, Fidel dan juga Betseba yang saat ini sedang menjalani studinya Tuhan semester 3. Kiranya Tuhan yang selalu hadir di dalam setiap dinamika studi mereka, mau senang maupun duka, sukacita ataupun ketidaksenangan Tuhan. Biarlah Allah hadir di dalam kehidupan mereka dimanapun mereka berada, apapun yang mereka lakukan. Tentunya juga biarlah apapun yang mereka kerjakan dapat menjadi berkat bagi diri mereka maupun sesama mereka. Hamba berdoa ya Bapa, kiranya Engkau selalu menyertai anakmu di dalam setiap perjalanannya. Jadikan mereka menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang bisa bermanfaat bagi sesamanya Tuhan, yang bisa memberikan kontribusi lebih kepada masyarakat, tentunya juga di dalam gereja. Apapun yang mereka lalui, apapun yang mereka jalani, kiranya tangan Tuhan selalu menopang, menguatkan mereka di dalam setiap langkah kehidupan mereka. Berkati masing-masing dari apa yang mereka cita-citakan, pengharapan mereka, dan juga mimpi mereka ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan yang terbaik, memberikan berkat dan juga karunia kepada mereka untuk mereka mampu menjalankan serta mengabulkan, menciptakan itu semua. Terima kasih ya Bapak, sebentar kami akan berpisah satu sama lain. Engkau berkati anak-anakmu dimanapun mereka berada. Terlebih lagi sahabat kami, Betseba yang saat ini sedang berada jauh daripada antara kami ya Bapak. Kiranya Tuhan selalu melindungi anakmu, Betseba, Maria, dan Fidel di dalam tangan perlindungan Tuhan. Kami memohon dan biarlah apapun yang mereka lakukan selalu dapat menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.